Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Ternyata penyeru pemakzulan kepada presiden itu bisa dikenai hukuman yang sangat serius. Bahkan diancam hukuman mati. Tapi tidak tahu mengapa tidak banyak atau bahkan tidak ada pakar hukum yang menyerukan tentang hal itu. Padahal suara-suara pemakzulan disampaikan oleh orang-orang yang katanya pakar hukum, elit-elit, tokoh-tokoh politik. Tetapi mengapa tidak ada yang pernah menyampaikan tentang ancaman hukuman kepada mereka-mereka yang menyerukan pemakzulan? Nah, hari ini saya menerima sebuah video dari pakar hukum dari Semarang, namanya Dr. Suparmin, yang menyebutkan pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal yang mengancam sangat serius terhadap siapapun yang menyerukan pemakzulan kepada presiden. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suparmin SHMH, selaku akademisi Semarang, Jawa Tengah, juga pencipta buku hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menghimbau seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pemilu damai tahun 2024 dengan semangat toleransi persaudaraan dan perdamaian yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum terkait penyerangan kehormatan atau keonaran atau penganjuran keonaran dengan isu-isu kejahatan pemakzulan melawan kekuasaan yang sah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, adalah perbuatan makar. Diatur pada Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang tanggal 26 Februari 1946 nomor 1 Berita Republik Indonesia 2 Romawi 9 SDU DG Undang-Undang nomor 73 /1958 pasal 104 dan atau pasal 107 dan atau pasal 110 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 Romawi. Perbuatan tersebut di atas dapat dilaporkan ke Bareskrim Polri atau Polda terdekat. Salam seduluran damai saklawase. Salam seduluran damai saklawase. Salam seduluran damai saklawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya bacakan pasal dan ayat yang tadi disebutkan. Tadi oleh Pak Dr. Suparmin belum dibacakan. Akan saya bacakan detail bunyi pasal dan ayatnya. Saya baca ya, pasal 104. Makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas nyawa atau kemerdekaan presiden atau wakil presiden, atau untuk membuat mereka itu tidak mampu memerintah, dihukum dengan hukuman mati, atau dengan hukuman penjara seumur hidup, atau dengan hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Ya, sangat serius ini. Kemudian pasal 107, makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Oke, lanjut. Pasal 110 ayat 1, permufakatan untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang dimaksud di dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 dihukum dengan hukuman yang sama. Kemudian pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
Dan pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Oke ya, jelas ya. Jadi saya kira ini kalau masih ada pihak-pihak yang masih ngotot menyerukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Yang pertama jelas kita semuanya tahu siapa yang bersama-sama menghadap Menko Polhukam Pak Mahfud MD ketika itu pada saat acara kampanye. Petisi 100 dengan terang-terangan menyerukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Mereka sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pakar hukum Pak Dr. Suparmin bisa dikenai pasal-pasal tersebut karena secara jelas, secara verbal mereka menyerukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Kemudian beberapa pihak lain termasuk provokator-provokator, korlap-korlap yang kemarin melakukan unjuk rasa di Jakarta, di Komplek Gedung DPR RI, Komplek Istana Negara, yang anggotanya para mahasiswa melakukan unjuk rasa menyerukan pemakzulan yang sama kepada Presiden yang sah hari ini Pak Jokowi. Mereka juga bisa dikenai pasal ini. Tunggu apa lagi? Silakan. Kalau mau masih ada yang nekat berunjuk rasa atau menyerukan suara pemakzulan kepada Pak Jokowi, maka pasal-pasal tadi sudah disediakan, sudah jelas disebutkan oleh Pak Dr. Suparmi. Ini pakar hukum, dokter, bukan main-main. Maka saya sangat sepakat kalau ada pihak-pihak yang melaporkan orang-orang tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Demi apa? Demi ketenangan bangsa Indonesia. Demi keutuhan bangsa di Indonesia di saat kita hari ini sedang dalam proses penghitungan suara pemilihan umum. Kalau ada pihak-pihak yang mencoba membuat gaduh, membuat onar sehingga mengganggu jalannya proses pemilihan umum ini sampai pelantikan presiden yang sah pemenang Pilpres 2024 ini, menurut saya untuk ditindak tegas sebagaimana ketentuan hukum yang tadi disebutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Terakhir bagi mahasiswa-mahasiswa ini yang kemarin unjuk rasa demo ikut-ikutan menyerukan pemakzulan, ada mudah-mudahan nonton video ini, kalian mudah-mudahan bersikap hati-hati karena ternyata Anda bisa dijerat hukuman mati seumur hidup 20 tahun penjara. Sayang, karir masa depan Anda masih sangat panjang. Jangan sia-siakan hanya gara-gara terprovokasi oleh hasutan-hasutan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin negara ini rusuh, yang ingin negara ini gaduh. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, jangan ikut-ikutan terprovokasi dengan gerakan yang ingin memakzulkan Presiden yang sah, Pak Jokowi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.